Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 6, tema 6, subtema 3, yaitu masyarakat sejahtera, negara kuat. Selamat belajar. Upacara bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik, mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka, sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab warga negara Indonesia adalah melaksanakan kewajiban dan hak dengan benar atau sungguh-sungguh atau secara seimbang. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku ras, dan budaya, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Pajak adalah pungutan wajib dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan rakyat umumnya. Wajib pajak yaitu orang atau pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama disebut juga ide pokok, disebut juga pokok pikiran, memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda, dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dibedakan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata sehingga ke pelosok desa. Menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK, melakukan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, mengelola sektor-sektor penting, melestarikan budaya nasional, meningkatkan keamanan nasional, dan lain-lain.
Masa pubertas atau akil balik pada laki-laki yang primer atau utama adalah mulai produksi sperma atau sel kelamin jantan pada organ reproduksi laki-laki. Ciri perubahan sekunder atau fisik laki-laki yang mengalami pubertas adalah otot-otot tubuh berkembang lebih besar dan menonjol, wajah mulai berminyak, kadang mulai muncul jerawat di wajah, bibir mulai tumbuh kumis di atas bibir, leher, tumbuh jakun yang disertai dengan membesarnya suara, bahu sudah mulai melebar, dada membidang, ketiak mulai tumbuh rambut halus, sekitar kemaluan mulai tumbuh rambut halus. Masa pubertas atau akil balik pada perempuan yang primer atau utama adalah mulai produksi sel telur atau ovum. Kondisi ini ditandai dengan terjadinya menstruasi atau haid. Ciri fisik atau sekunder perempuan pada masa pubertas adalah payudara membesar, pinggul melebar, tumbuh rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu, kulit menjadi halus, mulai muncul jerawat di wajah. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Berdasarkan tujuannya, reklame terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang atau reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Jangan lupa menuliskan jawaban di buku tulis kalian masing-masing dan menuliskan nama, nomor absen di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.